Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5215, 5216, 5217. Humazi juga menjadi pucat karena telah menghabiskan banyak energi spiritual, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Dev memanfaatkan kesempatan itu, mengayunkan pedang pembunuh naga, dan menusuk ke arah dada iblis angin hitam. Iblis angin hitam teralihkan oleh kondisi menyedihkan lelaki tua itu dan gagal menghindar tepat waktu. Ia ditusuk oleh pedang pembunuh naga, menyemburkan darah dan terlempar mundur. "Ayo pergi!" Dev berteriak, menarik Humazi, dan bergegas keluar dari ruang rahasia. Iblis angin hitam dan lelaki tua itu ingin mengejar mereka, tetapi karena luka parah mereka tidak dapat bergerak dan hanya bisa menyaksikan Dev dan Humazi melarikan diri. Dev dan Humazi bergegas keluar dari desa Heifeng dan melarikan diri ke arah barat menuju Gunung Jiupan. Mereka tahu bahwa orang-orang dari desa angin hitam akan segera menyusul mereka, dan mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah melarikan diri dari desa angin hitam sejauh puluhan mil, keduanya berhenti untuk beristirahat di sebuah gua tersembunyi. Wajah Humazi pucat pasi. Ia telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual karena mengaktifkan jimat secara paksa tadi, dan kini ia bahkan kesulitan untuk mengangkat tangannya. "Kamu istirahat dulu, aku jaga." Dev menyerahkan pil pengisi ulang energi kepada Humazi, lalu berjalan menuju pintu masuk gua, menyebarkan indera spiritualnya dan waspada terhadap gerakan di sekelilingnya. Kekuatan iblis angin hitam dan lelaki tua misterius itu jauh melampaui ekspektasi, terutama lelaki tua itu, yang auranya hampir mendekati level kelima alam abadi bumi. Jika Humazi tidak menggunakan jimat leluhur untuk mengejutkan mereka, akan sulit bagi mereka untuk lolos tanpa cedera. "Dev, orang tua itu benar-benar kuat. Kalau aku tidak punya jimat peninggalan leluhurku dan kekuatanku sendiri yang perlahan pulih, aku pasti sudah terbunuh tadi." Humazi menelan pil itu dan mengalirkan energi spiritualnya untuk pulih, suaranya terdengar sedikit lemah. "Dia pastilah penguasa iblis angin hitam. Kultivasinya tak terduga." Dev mengerutkan kening, ada orang sekuat itu di desa pegunungan di luar Gunung Jiupan. Sepertinya air di Gunung Jiupan lebih dalam dari yang kita duga. Dia ingat apa yang dikatakan iblis serigala itu. Iblis angin hitam tua telah berpartisipasi dalam pengepungan keluarga Hu, dan lelaki tua itu, sebagai tuannya, mungkin juga terlibat. Yang lebih membuatnya khawatir adalah bahwa lelaki tua itu menyebutkan bahwa istana iblis hitam juga terlibat, yang berarti bahwa genosida keluarga Hu kemungkinan besar disebabkan oleh upaya bersama dari banyak kekuatan. "Setelah kekuatanku pulih, kita akan menjelajahi kekuatan berikutnya." Secercah tekad terpancar di mata Humazi, tidak peduli berapa banyak orang yang terlibat, aku akan mencari tahu kebenarannya. Dev mengangguk dan hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, seseorang datang. Tepat saat dia selesai berbicara, terdengar suara udara pecah di luar pintu masuk gua, dan 3 bayangan hitam jatuh di pintu masuk seperti hantu, menghalangi jalan. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup tudung, hanya memperlihatkan sepasang mata merah menyala. Dia tak lain adalah orang-orang istana iblis hitam. "Tuan Chen, Master Hu, apa kabar?" Pria berjubah hitam itu tertawa serak, suaranya sekeras gesekan amplas, "Yang mulia penyihir mengundang Anda untuk kembali bersama kami." Yuyue akhirnya tak tahan lagi. Dev menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi pelan. "Berapa banyak orang yang dia kirim? Kami bertiga sudah cukup untuk menghadapi kalian berdua." 2 orang di belakang pria berjubah hitam itu melangkah maju. Aura yang mereka pancarkan sebanding dengan Yuyue. Mereka jelas merupakan para petinggi istana iblis. Humazi berjuang untuk berdiri dan memegang token pemimpin klan di tangannya. Cahaya putih pada token beresonansi dengan kekuatan spiritual dalam tubuhnya, yang membuatnya merasa sedikit segar. "Mau kita kembali? Tanyakan dulu pada jimat di tanganku apakah cocok." Bertindak gegabah, pria berjubah hitam di sebelah kiri mendengus dingin, lalu bergerak mendekat dengan kilatan tubuhnya. Kelima jarinya membentuk cakar, dan ia mencengkeram leher Humazi dengan aura iblis yang kuat. Cakar itu sangat cepat. Sebelum angin dari cakar itu tiba, energi iblis yang berbau busuk telah membuat udara di dalam gua menjadi lengket. Humazi tidak berani menunda lagi dan menyuntikkan sisa kekuatan spiritualnya ke dalam token pemimpin klan. Token itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan membentuk tirai cahaya yang menghalanginya. Dengan suara klang yang nyaring, cakar pria berjubah hitam itu mendarat di tirai cahaya, menimbulkan riak-riak. Humazi hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, darahnya mendidih, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil setengah langkah mundur.
Beraninya sebutir beras bersinar begitu terang. Pria berjubah hitam itu mencibir dan meningkatkan kekuatan cakarnya 3 poin lagi. Retakan seperti jaring laba-laba tiba-tiba muncul di tirai cahaya. Pada saat ini, energi pedang emas datang seperti peri dari langit, memaksa lelaki berjubah hitam itu menarik kembali serangannya dan menghindar ke samping. Dev mengikutinya dari dekat, menusuk dengan pedang pembunuh naga terus-menerus, menyeret kedua orang lainnya ke dalam pertempuran. Lawanmu adalah aku. Pria berjubah hitam terkemuka akhirnya bergerak, memegang cambuk hitam panjang di tangannya. Cambuk itu meliuk seperti ular hidup dan mencambuk wajah Dev dengan suara menembus udara. Cambuk panjang itu ditutupi duri-duri kecil, memancarkan cahaya hijau redup dan jelas beracun. Dev tidak berani menghadapinya secara langsung, dan gerakan kakinya berubah seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Sosok Dev melesat menembus hutan bagai hantu, menggenggam biji wijen yang rapuh di tangan kirinya dan menggenggam erat pedang pembunuh naga di tangan kanannya. Sesekali, ia berbalik dan mengayunkan energi pedang emas untuk memaksa mundur pria berjubah hitam yang terus mengejarnya. Pria berjubah hitam yang memimpin mengendalikan cambuk hitam, dan cambuk itu tampak memiliki kehidupan di tangannya. Terkadang ia berubah menjadi ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, dan terkadang berubah menjadi ular piton raksasa yang melilitnya. Setiap serangan membawa hawa dingin yang menusuk tulang, memaksa Dev mengalihkan perhatiannya untuk menghadapinya. Dev, jangan khawatirkan aku untuk saat ini, pergi saja. Humazi berjuang keras untuk melepaskan diri. Ia tahu bahwa ia adalah beban saat ini, dan jika ia terus seperti ini, mereka berdua akan tersangkut. Diam dan fokus pada pemulihan. Teriak Dev, mengubah langkah kakinya dan dengan cekatan menghindari jeratan cambuk panjang di tengah hutan lebat. Karena kita keluar bersama, tidak ada alasan untuk meninggalkan rekan-rekan kita. Begitu dia selesai berbicara, dua bayangan gelap menyusulnya dan menyerangnya dari kedua sisi. Pria berjubah hitam di sebelah kiri mengeluarkan bilah tulang, yang penuh lubang-lubang kecil dan mengeluarkan bau anyir. Pria berjubah hitam di sebelah kanan membuat segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, sulur-sulur hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan melilit pergelangan kaki kedua pria itu seperti rantai. Dengan blokade di depan dan pengejar di belakang, situasinya genting. Mata Dev terfokus, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak tanpa hambatan. Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara pedang yang jelas, dan energi pedang emas melonjak keluar seperti air pasang, langsung menangkis serangan dari kedua belah pihak. Sekarang, dia memanfaatkan kesempatan singkat ini, mengerahkan seluruh tenaganya, dan melesat ke angkasa bersama Humazi, mendarat di puncak sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi. Lelaki berjubah hitam mengikutinya dari dekat dan mendarat di cabang-cabang pohon di sekitarnya, membentuk pengepungan. Pemimpin berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, dengan cahaya merah berkelap-kelip di balik tudungnya. Dev, kau tak bisa kabur. Ikuti kami kembali untuk menemui Yang Mulia Penyihir, dan mungkin kami bisa menyelamatkan nyawamu. Yuyue mengirimmu ke sini hanya untuk membunuh orang dan membungkam kami, kan? Dev mencibir dan melirik ketiga orang itu. Dia takut kita akan mengetahui kebenaran tentang pemusnahan klan, jadi dia ingin membabat habis semua rumput dan memusnahkannya. Lelaki berjubah hitam itu terdiam sejenak ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia teringat apa yang sedang dipikirkannya. Mata pemimpin itu berbinar lebih merah, karena kau tahu segalanya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Ia mengayunkan cambuknya dengan keras, dan cambuk hitam itu melesat menuju puncak pohon bagai ular roh. Ujung cambuk itu mengeluarkan suara tajam menembus udara dan langsung menuju pintu depan Dev. Pada saat yang sama, dua lainnya juga melancarkan serangan. Bilah-bilah tulang dan sulur-sulurnya saling melilit membentuk jaring kematian yang besar, menutupi tajuk pohon. Dev menarik napas dalam-dalam, dan tubuh emasnya yang tak terhancurkan pun aktif, dengan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Dia melindungi Humazi di belakangnya, dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya untuk membentuk bunga pedang yang menyilaukan, dan menebas ke arah cambuk panjang itu. Klang, suara benturan logam bergema di hutan, energi pedang emas dan cambuk hitam bertabrakan satu sama lain, memercikkan percikan api ke seluruh langit. Duri-duri pada cambuk itu patah oleh energi pedang, menimbulkan suara bergerak. Pria berjubah hitam yang memimpin merasakan kekuatan dahsyat datang, lengannya mati rasa, dan cambuk itu hampir terlepas dari tangannya. Kekuatan macam apa ini? Jejak kengerian melintas di mata pria berjubah hitam itu. Ia bisa merasakan aura murni dan mendominasi yang terkandung dalam kekuatan spiritual Dev, yang mampu menahan aura jahatnya. Tepat saat ia teralihkan, Dev telah memanfaatkan kesempatan itu, dan sosoknya melesat bagai anak panah dari busurnya. Pedang pembunuh naga, dengan momentum yang tak tergoyahkan, langsung menuju pria berjubah hitam di sebelah kanan. Pria berjubah hitam di sebelah kanan terkejut dan buru-buru mengendalikan tanaman merambat itu untuk melawan, tetapi tanaman merambat itu langsung terputus oleh energi pedang. Kekuatan pedang itu tidak berkurang dan langsung menuju ke tenggorokannya. Hati-hati, pemimpin berjubah hitam itu berteriak kaget dan segera mencabut cambuknya untuk menyelamatkan.
Melihat ini, Dev menyeringai. Inilah efek yang diinginkannya. Dia tiba-tiba mengubah taktiknya dan menyapu dengan pedang pembunuh naga, tidak menyerang pria berjubah hitam di sebelah kanan, tetapi menebas tanaman merambat di tanah. Energi pedang emas itu bagaikan guntur yang datang entah dari mana, seketika memotong semua tanaman merambat di tanah dan menerbangkan debu ke seluruh langit. Memanfaatkan tertutupnya debu, Dev menangkap Humazi, melompat dari pohon kuno, dan melarikan diri ke kedalaman hutan lebat. Mau lari, pria berjubah hitam terdepan berteriak dengan marah dan mengejarnya bersama kedua orang lainnya. Ketiganya, satu mengejar dan satu melarikan diri, terlibat dalam aksi kejar-kejaran yang menegangkan di tengah hutan lebat. Dev terus mengambil jalan memutar dan mengubah arah, mencoba menyingkirkan para pengejar, tetapi pria berjubah hitam itu sangat cepat dan terus mengejarnya. Di bawah perlindungan Dev, Humazi akhirnya memulihkan sebagian kekuatan spiritualnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat dari tangannya dan dengan cepat menggambar beberapa jimat angin. Dev, aku akan membantumu. Dia menempelkan jimat angin pada kedua orang itu, dan kertas jimat itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi, memberkati kedua orang itu, dan langsung meningkatkan kecepatan mereka. Kerja bagus. Semangat Dev terangkat, dan dia meningkatkan kecepatannya sedikit, secara bertahap memperlebar jarak antara dia dan pria berjubah hitam. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terjadi pergerakan di hutan lebat di depan, dan tanah mulai bergetar hebat, seolah-olah ada monster besar yang mendekat. Tidak bagus. Wajah Dev berubah. Ia bisa merasakan aura iblis yang kuat mendekat dengan cepat. Kekuatannya tak kalah hebat dari guru iblis angin hitam yang pernah ia temui sebelumnya. Dia segera mengubah arah, mencoba menghindari roh jahat, tetapi sudah terlambat. Seekor beruang raksasa, tingginya 10 kaki dan berwarna hitam seluruhnya, berjalan keluar dari hutan lebat dan menghalangi jalan mereka. Mata beruang raksasa itu merah dan ia mengaum, jelas terkejut dengan pertarungan tadi. Itu beruang iblis hitam. Wajah Humazi memucat saat ia mengenali monster itu. Menurut catatan kuno, beruang iblis hitam adalah salah satu penguasa wilayah terluar Gunung Jiupan. Kekuatannya sebanding dengan seorang kultivator di tahap spiritualisasi, dan kepribadiannya sangat kejam. Hati Dev mencelos. Dengan beruang hitam jahat di depannya dan para pria berjubah hitam mengejarnya dari belakang, ia benar-benar berada dalam situasi yang menyedihkan. Ketika beruang iblis hitam melihat Dev dan Humazi, cahaya ganas berkilat di matanya. Ia menerjang ke arah mereka sambil meraung, dan cakar beruangnya yang besar menamparkan mereka berdua dengan momentum yang menghancurkan dunia. Dev tidak berani menghadapinya secara langsung, dan cepat-cepat menghindar dengan Humazi. Cakar beruang itu jatuh ke tanah dengan suara keras, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah dan memercikkan kerikil. Ini masalah. Dev menatap beruang iblis hitam yang marah, lalu menatap pria berjubah hitam yang mengejarnya, mengerutkan kening. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Mata Humazi tiba-tiba berbinar, aku punya ide. Dev, bantu aku menahan mereka. Aku akan mencoba menggunakan jimat itu untuk memancing beruang iblis hitam pergi. Apakah kamu yakin? Tanya Dev. Seharusnya itu mungkin. Humazi mengangguk, dalam warisan leluhurku, tercatat bahwa beruang iblis hitam takut pada tanaman herbal bernama rumput kingkin. Aku bisa menggunakan jimat untuk meniru aroma rumput kingsin dan memancingnya pergi. Bersambung.